Hari ini kita akan masuk di materi perhitungan bilangan bulat besar. Nah, dalam perhitungan bilangan bulat besar di sini ada contoh soal, misalnya suatu perpustakaan didirikan di kota Madinah, India. Biayanya adalah makanya seperti ini ya. Dia untuk membeli lahan, dan angka yang seperti ini untuk pembangunan gedung. Nah, kita dapat membaca angka ini dengan cara di sini pengurus sudah siapkan tabel nilai tempatnya, di mana angkanya sudah saling ke dalam tabel nilai tempat ini. Di sini kita bisa baca 1.200.000.000. Ingat ya cara bacanya, 1.200.000.000. Karena angka di belakangnya 0, jadi kita batas di sini membacanya ya. Nah, dengan angka yang berikutnya 3.300.000.000. Cara bacanya seperti ini, 3.300.000.000. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut, kalimat matematika dari soal ini. Kita dapat membuat kalimat matematikanya dengan cara, karena pertanyaannya di sini adalah berapa total pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahannya. Nah, pertanyaannya berapa total pembangunan gedung dan pembelian lahannya. Di sini pembangunan gedung itu angkanya 1.200.000.000. Nah, karena pertanyaannya berapa total, maka kalimat matematikanya kita menggunakan penjumlahan. Karena pertanyaannya berapa total ya, keseluruhan. Jadi ditambah 3.300.000.000 rupiah. Nah, hasilnya kita bisa hitung hasilnya ini dalam bentuk penjumlahan bersusun, yaitu 1.200.000.000 rupiah ditambah dengan 3.300.000.000 rupiah. Sekarang kita mulai hitung. Cara hitungnya, ingat bahwa angka yang paling belakang ini harus sama rata ya. 0 ditambah 0 itu artinya 0, terus 0 ditambah 0 itu 0, berikut 0 ditambah 0 itu 0, titiknya turun. Sekarang 0 ditambah 0 itu 0. Nah, terus 0 ditambah 0 itu 0. Nol ditambah 0, 0, terus titiknya turun. 0 ditambah 0 itu adalah 0, 0 ditambah 0 itu 0, terus 2 ditambah 3, 5, titiknya turun. 1 ditambah 3 itu 4. Jadi hasilnya adalah 4.500.000.000 rupiah. Ini kita bisa tulis 4.500.000.000 rupiah. Jadi total pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahannya adalah 4.500.000.000 rupiah. Nah, kalimat matematikanya kita bisa buat juga dalam bentuk angka. Kita lihat kembali tabel satuannya, di mana
angka yang di depan, karena di belakang ini angka 0 semua, kita bisa langsung singkat penulisannya dengan cara tulis 1.200 juta ditambah 3.300 juta. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, karena nama belakangnya sama ya, juta. Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk penjumlahan bersusun, misalnya 120 juta ditambah 330 juta. Nah, ini kita jumlahkan karena namanya sama-sama juta ya, sama-sama juta, maka kita langsung bisa tulis nama belakangnya adalah juta. Nah, di sini kita tambah 0 ditambah 0 itu adalah 0, 0 ditambah 0 itu adalah 0, 2 ditambah 3 itu adalah 5, titik 1 ditambah 4 itu adalah 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi hasilnya 4.500 juta. 1.500 juta. Jadi pembacaannya sama. Ini 4.500 juta. Ini karena kita sudah sederhanakan seperti ini, kita langsung baca bahwa ini adalah 4.500 juta. Nah, dalam kalimat matematikanya ya. Nah, kecuali dalam pemberian nama bilangannya tidak boleh seperti ini. Dalam pemberian nama bilangannya tidak boleh seperti ini. Tapi dalam perhitungan bilangan besar, bilangan berat besar boleh kita buat seperti ini. Atau bisa juga dengan cara kita tulis 1 miliar dan 200 juta ditambah 3 miliar dan 300 juta. Ini bisa kita langsung jumlahkan 200 juta ditambah 200 juta, 1 miliar ditambah 3 miliar. Itu hasilnya. Bisa juga pakai penjumlahan bersusun. 200 ditambah 300 juta itu adalah 500 juta. Nah, terus di depannya 1 miliar ditambah 3 miliar itu adalah 4 miliar. Nah, hasilnya adalah 4 miliar dan 500 juta. Jadi kalimat matematikanya kita bisa pakai seperti ini, bisa menggunakan cara kedua atau cara ketiga. Nah, itu adalah bentuk kalimat matematika dalam perhitungan bilangan bulat besar. Nah, seperti itu ya. Nah, perhitungan penjumlahan bilangan bulat besar, karena di sini menanyakan total dari pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahan. Nah, sekarang di pertanyaan kedua ditanya, berapakah selisih antara biaya pembelian lahan dan biaya pembangunan gedung perpustakaan? Nah, karena pertanyaannya berapa selisih, nah lihat ya berapa selisih, maka di sini kalimat matematikanya itu adalah biaya pembelian lahannya 3.300 juta rupiah. Nah, karena pertanyaannya selisih, maka di situ kita menggunakan tanda kurang atau pengurangan. Nah,
dikurangi dengan biaya pembangunan gedung. Biaya pembangunan gedung itu adalah 1.200.000.000 rupiah. Nah, itu adalah bentuk atau kalimat matematikanya. 3.300.000.000 rupiah dikurangi 1.200.000.000 rupiah, itu kita bisa pakai menggunakan pengurangan bersusun, di mana 3.300.000.000 rupiah dikurangi dengan 1.200.000.000 rupiah. Nah, itu 0 dikurangi ini, dikurangi semua, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0 lagi, 0, 0 dikurangi 0 itu 0, titiknya turun, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0 itu 0, 0 dikurangi 0 itu 0, titiknya turun, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0 itu 0, 3 dikurangi 2 itu adalah 1, dan titiknya turun, 3 dikurangi 1 itu 2. Jadi 3.300.000.000 rupiah dikurangi 1.200.000.000 rupiah itu adalah 2.100.000.000 rupiah. Sekarang bisa juga kita menggunakan kalimat matematika yang kedua dengan cara itu kita tulis 1.200 juta dikurangi dengan 3.000 ya, karena pertanyaan pertamanya adalah biaya pembelian lahan. Nah, 3.300 juta dikurangi 1.200 juta itu sama dengan, nah ini kita bisa juga pakai penjumlahan bersusun, di mana 3.300 juta dikurangi dengan 1.200 juta. Nah, sekarang jutanya turun, karena namanya sama kita langsung bisa kurangi, kecuali namanya berbeda kita tidak bisa kurangi ya, karena namanya sama kita bisa kurangi ya. Nah, sekarang 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0 yaitu 0, 3 dikurangi 2 1, titiknya turun, 3 dikurangi 1 itu 2. Jadi hasilnya 2.100 juta. Nah, sama halnya dengan pada penjumlahan tadi, kita bisa buat dalam bentuk seperti ini ya, kecuali dalam pemberian nama kita tidak boleh buat dalam bentuk seperti ini, namanya harus lengkap. Sekarang seandainya kalimat matematika yang ketiga kita bisa buat dengan cara 3 miliar dan 300 juta dikurangi dengan 1 miliar dan 200 juta. Ini kita bisa langsung kurangi, 300 juta dikurangi 200 juta itu 100 juta. 3 miliar dikurangi 1 miliar itu adalah 2 miliar. Jadi hasilnya adalah 2 miliar dan 100 juta. Jadi cara pengerjaannya bisa seperti ini, ataupun bisa seperti ini ya. Jadi tergantung dari anak-anak sekalian mau menggunakan kalimat matematika yang seperti apa. Jadi
di sini kita bisa simpulkan bahwa hasil untuk penjumlahan itu disebut jumlah, sedangkan untuk pengurangan disebut selisih. Jadi sama seperti tadi, karena pertanyaannya total seluruh maka itu penjumlahan. Terus pertanyaan yang kedua, karena di situ ditanya selisih, maka itu pakai pengurangan. Kita masuk soal yang berikutnya, di mana soal yang berikutnya ini, suatu perpustakaan mempunyai anggaran dana Rp620.000 per bulan untuk pembelian buku. Nah, pertanyaannya adalah berapakah dana setiap tahun? Karena pertanyaannya berapakah dana setiap tahunnya, kita lihat anggaran per bulannya atau setiap bulan itu untuk pembelian buku itu adalah 620.000. Nah, karena di sini ditanya setiap tahun, 1 tahun, maka ada berapa bulan? Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kita menggunakan perhitungan menggunakan perkalian. Itu kita menggunakan perkalian 620.000 dikali 12 bulan. Kemudian kita bisa hitung ini menggunakan perkalian bersusun, di mana 620.000 dikali 12. Nah, di sini kita langsung simpan 4 nol supaya lebih cepat ya, lebih mudah. Simpan 4 nolnya, 62 dikali 12, 62 dikali 12. Sekarang 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 6 itu adalah 12. Berikutnya angka yang di depannya, angka 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali 6 yaitu 6. Sekarang kita jumlahkan 4 turun, karena 4 tidak punya teman di bawahnya, ini tidak ada pasangan, maka 4 turunnya. Sekarang 2 ditambah 2 itu 4, 1 ditambah 6 itu 7. Nah, sekarang kita ingat bahwa 4 nol yang kita simpan tadi, kita langsung taruh di belakangnya. 1, 2, 3, 4. Supaya mempercepat dalam untuk perkalian, kita pisahkan 3 angkanya. Jadi hasil perkaliannya adalah 7.440.000. 7.440.000. Seperti itu dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan perkalian ya. Nah, itu soal yang berhubungan dengan perkalian. Jadi hasil untuk operasi perkalian disebut hasil kali. Karena di sini pertanyaannya berapakah dana setiap tahunnya. Berdasarkan soal tadi itu dana per bulannya itu adalah 620.000 rupiah. Nah, jadi per tahunnya adalah 7.440.000 rupiah. Soal yang berikutnya, suatu sekolah mengeluarkan dana 350.000 rupiah guna membayar makan siang untuk 5 hari. Pertanyaannya, berapakah dana yang dikeluarkan per harinya? Nah, di sini kita lihat bahwa dana yang dikeluarkan sekolah itu adalah 350.000. Nah, ini kita buat kalimat matematikanya ya. 350.000 setiap 5 hari. Karena pertanyaannya berapakah dana yang dikeluarkan per harinya, di
Jika kita lihat tahu satu hari itu dana yang dikeluarkan berapa, maka kita bagi dengan 5 hari. Seperti itu ya cara penentuannya. Jadi kita menggunakan operasi hitung pembagian. Jadi kita akan bagi 350.000 dibagi 5. Untuk mempercepat dalam bentuk perhitungannya, 4 nolnya ini kita simpan. Kita langsung bagi 35 dibagi 5. Atau perkalian 5 yang hasilnya 35 itu berapa? Itu adalah 7. Nah sekarang 4 nol tadi yang kita simpan, kita langsung taruh di belakang 7. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Atau bisa menggunakan pembagian per ekor. Kita langsung dapat hasilnya adalah 70. Jadi dana yang dikeluarkan per harinya adalah 70.000 rupiah. Seperti itu dalam membuat kalimat matematikanya untuk mempermudah dalam perhitungan angka atau bilangan bulat besarnya. Jadi hasil untuk operasi pembagian disebut hasil bagi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus